Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen Market Buzz. Kami masih berbincang bersama Bapak Fendi Susianto, CEO dari PT Alkoran Vidi Indonesia Investama. Tadi kita sempat membahas mengenai Astra Internasional yang kemudian Anda rekomendasikan buy on weakness. Tentu saja dengan Ya, support di 6.700 dan resistance di 7.450 dan di harga terakhir untuk Astra Internasional di level 6.900 dan sedang ada di tren pelemahan. Artinya ini secara tren akan semakin dekat dengan level support yang Anda rekomendasikan, Pak Fendi, dan bicara mengenai polanya, kapan kemudian investor bisa masuk ke Astra Internasional? ya kalau kita melihat dari sisi teknikal sebenarnya kita melihat bahwa support level untuk Astra itu di 6.700 ya. Kemudian juga resisten levelnya ada di 7.450. Jadi dengan posisi sekarang sekitar 6.900-an, maka support level itu sebenarnya sudah cukup dekat ya. Kurang lebih sekitar 200 poinan lah, 200 rupiahan ya. Itu sebagai support yang cukup kuat. Jadi pembelian di level support itu menurut saya juga cukup optimum dan bagus ya. Dengan kondisi Astra yang juga sebenarnya secara valuasi menurut saya masih atraktif. Kalau lihat intrinsic value-nya Astra Internasional sendiri pada kisaran Rp8.000. Jadi dengan harga sekarang kurang lebih sekitar 6.900 gitu ya. Maka sebenarnya dia masih ada potensial upside yang cukup signifikan ya. Sampai dengan intrinsic value kurang lebih sekitar Rp8.000. Dan kita melihat memang isunya saat ini lebih ke arah kalau fundamentally jangka pendek itu kan sebenarnya turunnya penjualan. Tapi kalau menurut saya ini lebih banyak akan ada siklikal ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa libur di bulan Mei juga cukup banyak dan itu mempengaruhi penjualan yang signifikan pula, dan di tengah juga kondisi dari environment globalnya memang sedang dalam posisi suku bunga dalam outlook-nya naik gitu. Baik, oke. Untuk bisa mencapai resistance yang Anda rekomendasikan di 7.450 dalam jangka waktu berapa lama, Pak Fendi? Nah, kalau kita melihat proyeksinya antara dua minggu sampai dengan 1 bulan ke depan ya, kita melihat ada outlook ke sana. Terlebih lagi nanti setelah dirilisnya ataupun final decision dari kenaikan suku bunga The Fed, saya kira nanti kemudian pasar akan jauh lebih firm ataupun lebih stable ya. Saat ini mungkin lebih banyak wait and see dan cenderungannya memang sell off ya. Sehingga potensi-potensi yang sekarang sedang terjadi adalah menguji level support ya, yang 6.700. Dalam waktu 2 minggu sampai dengan 1 bulan ke depan, saya pikir berpeluang besar ya untuk kembali mengalami apresiasi harga hingga menguji ke level resisten 7.450. Baik, dari sektor otomotif kita ke sektor pendukung sektor otomotif, yaitu adalah produsen dari ban, begitu ada GJTL yang Anda lihat secara support ada di level 655 dan juga resistance di 760 dengan rekomendasi buy on weakness. Satu hal yang juga cukup menarik mengenai wacana dari pemerintah sendiri untuk menerapkan cukai untuk ban karet. Nah, sejauh mana ini Ya. kemudian akan menjadi sebuah sentimen yang cukup negatif untuk saham-saham ataupun emiten-emiten produsen ban karet, Pak Fendi, to be exact untuk GJTL? Ya, kalau kita melihat ini lebih banyak untuk trading purposes ya. Rekomendasi saya adalah buy on weakness ya. Di level 655 sebagai support level. Kemudian ada resistance levelnya yang cukup kuat adalah di 760. Nah, kalau kita melihat memang kinerjanya sepanjang tahun 2021-2022 sudah mulai terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, toh kemudian ada outlook ke depan, ada cukai tentang ban karet dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa itu kemudian kita masukkan dalam faktor valuasi. Dan kita melihat valuasi masih cukup atraktif menurut saya. Jadi kita sebut tadi valuasi pada kisaran Rp870 ya, intrinsic value-nya. Sehingga ini secara fundamental juga kuat untuk dengan harga saat ini. Nah, saat ini memang harga setelah mengalami puncak ya, maksudnya penguatan di level 740-an, 730-an, saat ini sedang dalam proses koreksi ya, hingga mencapai ke level
atau sekitar support level, menurut saya adalah level pembelian yang cukup optimum ya untuk tujuan-tujuan jangka pendek sebulan ke depan. Baik, setelah GJTL ada BBCA dan juga SMGR dengan rekomendasi BBCA buy on weakness dengan support di 7.250 dan resistance di 7.800 dan SMGR dengan rekomendasi buy di level support 6.500 dan resistance di 7.500. Analisa Anda mengenai kedua saham ini, Pak Fendi, singkat saja silakan. Ya, BBCA juga cukup diuntungkan karena sekarang posisinya dalam posisi yang sudah mengalami penurunan yang signifikan dan sudah merespon terhadap outlook kenaikan suku bunga The Fed. Saat ini sudah mendekati level support kuatnya ya, sehingga saya di 7.250, sehingga saya rekomendasikan untuk membeli di kisaran support level tersebut. Dan resistennya ada di level 7.800. Dengan valuasi intrinsik untuk BBCA ini, menurut saya pada level 8.400 rupiah. Sehingga di level sekarang masih atraktif secara fundamental maupun secara technically speaking ya. Jadi artinya ini tujuan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Baik. Yang kedua adalah SMBR juga lebih banyak karena memang dia dalam teknikal sudah siap-siap mengalami penguatan. Jadi saya merekomendasikan baik pada level support 6.500 dengan targetnya di 7.500 sebagai resistance level untuk sebulan ke depan. Baik, kita ke update dari pergerakan IHSG. Sejauh ini IHSG bergerak di zona merah dengan pelemahan 0,17%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah 0,32% dan juga Alki45 melemah 0,28%. Dan kita masuk ke saham-saham yang masuk ke jajaran top gainers, diantaranya adalah Bank BRI, kemudian Enak, ANTM, dan BRMS dengan penguatan masing-masing 0,23%, 0,29%, 0,46%, dan 1,67%. Dan berikutnya saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah BBCA, Telkom, Pegas, BMRI dengan pelemahan masing-masing 1,01%, 0,97%, 1,73%, dan 0,61%. Itu tadi dia data-data yang kami sudah sampaikan kepada Anda dan juga analisa yang disampaikan oleh Bapak Fendi Susianto. Pak Fendi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses selalu, sehat selalu Pak Fendi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan segmen Create Up.